Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube yang selalu dinanti-nantikan. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah lama kita nggak bertemu ya, jadi ada rasa luar biasa nih, rindu ya sebagai guru ini juga luar biasa, sebagai manusia, sebagai guru rindulah kepada kalian semuanya itu ya. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita adalah tentang seni musik ya, khusus kelas 7 ya. Kita seni musik ini pernah kita bahas. Maka hari ini kita juga akan membahas kembali. Maka semoga dengan pembahasan yang singkat ini tambah pengertian kita tentang seni musik yang kita pelajari yang kita hari ini pelajari. Mudah-mudahan tambah pemahamannya bertambah. Baik. Musik merupakan suatu aktivitas manusia sebagai konsep ya. Musik dapat didefinisikan sebagai organisasi bunyi ya. Baik itu nada, ritme, harmoni, warna suara, tempo ataupun dinamika ya, yang digunakan musisi atau pelaku musik untuk dimainkan dalam konteks tertentu dan disesuaikan dengan konteks pendengarnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu ya. Itu musik. Nah, lihat gambarnya itu. Wah, seru kan gambarnya kan? Wah, lucu ya? Sengaja. Oke. Ini mungkin adalah materi yang belum sempat kita bahas di kelas ya. Maka ini adalah tambahannya. Yang kedua adalah vokal. Tahu kan vokal? Nah, ya, setiap hari kita melakukannya. Vokal itu berasal dari bahasa Latin yaitu vocalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Dalam fonetik, vokal merupakan suara yang di dalam bahasa lisan dan dapat diciri kekhasan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Sedangkan vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Itu pengertian vokal ya. Vokal sekali lagi itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu vokalis ya. Jadi kita dengarkan band-band, itu vokalisnya. Rupanya memang arti vokalis sendiri adalah orang yang berbicara atau yang suka bersuara. Lanjut. Nah, ini teknik vokal dalam diri kita manusia ini rupanya bermacam-macam ya. Ada parasering, ini rupanya kurang jelas ya. Ada improvisasi, intonasi, resonansi. Nah, kita akan lanjut. Kita bahas satu persatu insyaallah. Mudah-mudahan waktunya tercukupi. Kalian bisa lihat di YouTube ya, di gambar. Oke. Yang pertama yang kata Papa tadi adalah tentang parasering. Nah, apa sih parasering? Masih ingat nggak parasering itu apa? Coba pasti sudah mulai buka-buka buku ya. Ya benar. Parasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya.
Sekali lagi, parasharing itu ya adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu biasanya ada istilah, ada titik, koma. Jadi kalau ngomong itu atau baca jangan nyerocos, orang nggak paham. Jadi biasa aja ya, santai. Gitu. Yang penting orang mengerti. Ya. Jangan baca buku, nggak paham orang ya. Paham? Selanjutnya adalah intonasi. Nah, ada yang masih ingat intonasi? Ada yang mungkin lupa? Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ya. Intinya bahasa sederhananya adalah tinggi rendah suara kita. Ya. Hei, biasa lah. Ya. Itu termasuk intonasi. Yang ketiga ada improvisasi. Nah, improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Ingat sekali lagi, improvisasi adalah usaha kita untuk memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi, ya, melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Nah, kalau kita mungkin kayak sejenis lip sync lah ya, lip sync. Musiknya orang lain kita, padahal, nah itulah ya, bisa dimengerti lah adik-adik lah ya. Siapa di sini yang suka musik? Nah itu, makanya ini harus dipahami lagi ya. Nanti kita lagi bermain-main musik. Ingat, pahami. Yang keempat adalah resonansi. Apa sih resonansi? Dulu kita nggak pernah bahas ya. Benar, makanya hari ini. Resonansi adalah usaha kita ya untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Ya, usaha untuk memperindah. Usaha. Kayak ya, berhubung Bapak mah bukan ahli musiknya, bukan ahli seorang vokalis, jadi ya agak hese sih. Apalagi di dalam ini, nantilah di kelas lah ya. Contohnya di kelas lah, insya Allah, biar kita lebih enjoy, biar lebih happy gitu. Di sini mah lah. Oke, kita lanjut adik-adik. BTW masih puasa kan, lancar puasanya? Nah, harus lancar puasa ya. Oke. Nah, di sini ada pernafasan ya. Pernafasan kita ada 3 ya. Pernafasannya. Kita bahas dulu pernafasannya. Pernafasan adalah apa sih, Pak? Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian disimpan. Sebanyak-banyak disimpan, hirup sebanyak-banyak. Kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Contohnya, saya ambil contoh nih. Nah, itulah ketika kita mengambil nafas yang banyak-banyaknya. Nah, dan dikeluarkan secara perlahan-lahan sesuai dengan keperluan kita. Ya, seperti Kori itu. Kalau kita lihat Kori, ketika ada bacaan panjang, ya, nada tinggi, mereka biasanya tahan nafas dulu, narik nafas tinggi-tinggi. Baru mereka mulai. Nah, tapi pengeluaran udara juga dipertahankan secara sedikit-sedikit agar pernafasan mereka itu panjang. Oke. Bisa dipahami? Nah, di sini
Ada 3 pernapasan. Yang pertama yaitu pernapasan dari dada, ya, dada kita ini. Yang kedua perut. Yang ketiga adalah diafragma. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Pernapasan dada. Ya, mungkin ini kita sudah sering melakukan pernapasan dada, tapi kita tidak mengerti, ya. Pokoknya kita nafas lah gitu lah. Tapi pada intinya padahal ketika kita bernafas, kita pasti salah satunya menggunakan melalui dada. Ya. Bagaimana sih pernapasan dada? Contohnya, ya, pernapasan dada ini. Oke, ini pernapasan dada. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian, di HP kalian, tentang pernapasan dada, ya. Kalau tidak jelas saya bacakan dulu. Pernapasan dada, ya, biasanya dipakai dalam mengambil nada-nada rendah. Sekali lagi, pernapasan dada biasanya dipakai dalam nada-nada rendah. Biasanya seorang vokalis, penyanyi juga jarang menggunakan pernapasan dada ini, ya. Kecuali memang nada-nada rendah yang mereka sering dipakai gitu. Cara melakukan pernapasan dada ini yaitu dengan menggunakan daya tampung dada untuk menyimpan oksigen dengan cara mengembangkan dan mengempiskan paru-paru, ya. Di sini langsung ketika kita ambil nafas, dada ini langsung kembang. Tapi ketika kita keluarkan, maka akan kempis kembali. Coba, bisa dicoba? Coba satu-satu, coba. Nah, ya. Tak gitu, jangan. Nah, dicoba. Nah, itu pernapasan dada, ya. Oke. Ya. Sekali lagi, pernapasan dada ini biasanya kurang cocok biasanya untuk bagi penyanyi atau vokalis, ya. Khususnya apalagi ketika digunakan untuk vokal yang tinggi, ini kurang cocok. Nah, yang kedua yaitu pernapasan perut. Perut, mana perut? Perut. Aduh, ini perutnya, ya. Perut, perut apa? Masih spek, ya. Spek, ya. Jadi nggak terlalu kelihatan, ya. Jadi kalau yang perutnya yang besar mungkin kelihatan mungkin. Kalau sekali nafas langsung buk gitu, ya. Tapi kalau apa masih spek, apalagi sekarang bulan puasa ini, tambah spek, ya. Oke, pernapasan perut. Apa sih pernapasan perut? Kalian bisa lihat di layar monitor sekali lagi, ya, yaitu dengan membusungkan perut pada saat menarik nafas untuk mengisi paru-paru. Ya. Contohnya, saya kasih contoh. Wah, ketika ini perut di sini, nah perutnya ini langsung terasa gitu, ya, langsung terasa gitu. Tapi ini juga ada tapinya, ada kekurangannya juga. Pernafasan perut ini, ya, kelemahannya adalah cepat lelah. Akibatnya suara tidak stabil dan terputus-putus. Jadi kalau kita seorang kori atau seorang vokalis atau penyanyi, biasanya juga pernafasan perut ini jarang dipakai. Yaitu resikonya adalah cepat lelah, cepat capek, dan suara terputus-putus, kedengarannya juga kurang enak. Sama penikmat musik itu ketika seseorang penyanyi atau vokalis menggunakan suara perut itu kurang, rasanya sama pendengar itu kayaknya ada yang kurang gitu, suara pasti ada yang terputus-putus, kurang energi karena mudah lelah, mudah capek gitu, ya. Maka
Maka inilah yang terakhir yang direkomendasikan oleh para penyanyi-penyanyi, bahkan oleh para qori-qori'ah. Apa itu? Yaitu pernafasan diafragma. Ini biasanya kalau orang awam ini mengatakan pernapasan diafragma itu sama dengan nafas menggunakan perut. Padahal tidak ya, tidak ada perbedaannya ya. Biasanya kalau istilah di sini biasanya lazim kita sebut dengan pernafasan rongga perut. Ya. Apa sih? Bagaimana pernafasan menggunakan diafragma? Seperti Bapak praktekkan dulu bahwasanya pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang menggunakan antara dada dan perut. Ya. Biasanya ya pernafasan diafragma ini adalah otot yang mengatur pernafasan kita ya. Otot yang mengatur pernafasan kita letaknya ada di tulang rusuk. Tulang rusuk bagian bawah. Ya. Letaknya itu ada di bagian bawah kita, tulang rusuk di bagian bawah kita. Jadi memisahkan bagian tubuh, bagian atas dengan bagian bawah. Ya. Bentuknya itu seperti inilah, seperti kubah. Ya. Bila kita menarik nafas, ya, menggunakan teknik diafragma, ya, itu akan ke bawah. Nah, itu akan ke bawah. Sebaliknya ketika kita akan mengeluarkan udara, nafas kita, maka itu akan kembali lagi ke semula ke atas, naik. Kalau kita sekali lagi nafas lagi, itu akan turun sampai posisi di sini. Ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, ya maaf lah ya. Soalnya kalau berdiri nggak kelihatan wajah Bapak itu ya. Jadi begini aja lah ya. Nah, begini, kelihatan? Nah, ya. Ketika kita bentuknya seperti ini, ketika kita nafas, ini akan turun bentuk kubah ini. Tapi ketika kita akan mengeluarkan, dia melepaskan udara, dia akan kembali lagi naik ke atas. Nah, itu bentuknya. Kalau tidak percaya, kalian boleh pegang perut kalian. Ya. Perut kalian pegang. Nih, gini. Ada rasa hembusan. Nah, biasanya ini harus kalau bagi pemula masih belum belum terasa gitu lah. Harus ada latihan khusus, ada teknik-teknik khusus. Ya. Karena kalau bagi pemula itu pernafasan diafragma ini dianggap sama dengan pernafasan perut tadi ya, pernafasan perut. Maka untuk bisa membedakan menggunakan pernafasan perut sama pernafasan diafragma, maka harus ada teknik khusus, latihan khusus. Ya. Kalian boleh lihat, dicarilah bagaimana teknik pernafasan diafragma di YouTube atau di media-media yang lainnya. Kalian cari. Ya. Berbeda dengan pernapasan yang sebelumnya, pernapasan dada dan perut, pernapasan diafragma ini adalah cara yang terbaik yang dilakukan untuk bernyanyi. Ya. Karena satu, menghasilkan nafas yang panjang. Ya. Nafas yang panjang. Karena ketika kita bernafas, itu akan disimpan di sini. Ya. Udara kita akan disimpan. Ketika kita akan mengeluarkan juga sama, keluarnya pelan-pelan. Ya. Yang kedua, apa efeknya adalah ringan, terus santai, dan produksi suara lebih bermutu. Ya, lebih bermutu. Kita bisa menyetel lah, bisa pakai suara keras, pelan, atau yang cempreng, bisa lah. Inilah kehebatan menggunakan teknik pernapasan diafragma. Ya. Kalau kalian ingin nafas panjang, ya, apalagi bagi teman-teman adik-adik dari laki-laki ini yang suka adzan, ya, yang suka adzan atau yang jadi vokalis, maka sering latihanlah pernafasan diafragma ini, karena memang efeknya adalah nada tinggi dan panjang itu mudah kita kuasai.
Oke. Ya, bisa dipahami kan pernapasan diafragma? Ya, makanya adik-adik yang pengen pernafasan panjang, suaranya tidak terputus-putus, ya, maka saran Bapak latihan pernapasan diafragma. Karena pernapasan bukan hanya menggunakan dada, perut, tapi ada salah satu yang jarang kita gunakan, yang jarang orang praktekkan, bahkan orang awam sendiri tidak tahu ya. Makanya pernapasan diafragma ini sangat penting, apalagi bagi orang-orang yang bercita-cita jadi Korea, jadi seperti sahabat Nabi Bilal ya, tukang adzan ya, atau mungkin jadi penyanyi. Latihan. Saran Bapak sering latihan, gunakan ini. Caranya banyak cara. Kalian bisa lihat di YouTube atau langsung datang ke orang-orang yang pada ahlinya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Nah, ini ada tambahan sedikit ya. Karena di materi kita mungkin kurang lengkap ya, kalau tidak ada, maka ini saya carikan ya. Yang pertama adalah tentang artikulasi ya. Artikulasi. Kalau tadi intonasi, maka sekarang adalah artikulasi ya. Bisa dipahami. Sekali lagi, artikulasi adalah pengucapan atau pengeluaran nada yang jelas atau teknik untuk memproduksi suara yang baik dalam mengucapkan suara yang jelas, baik itu nyaring dan merdu sehingga terdengar indah ya. Faktornya untuk bisa mendapatkan suara yang seperti ini adalah, yang perlu diperhatikan adalah sikap badan dan posisi perut kita. Sekali lagi, sikap badan kita dan posisi perut kita ya. Memang ada berpengaruh, jelas berpengaruh. Makanya kalian lihat di layar monitor kalian, di layar HP kalian, jelas ya. Nih, sudah saya tuangkan ya tentang sikap badan bagaimana ya. Ini sikap badan adalah ya, posisi badan ketika seseorang bernyanyi, bisa sambil duduk atau berdiri, yang penting saluran pernafasan jangan sampai terganggu ya. Duduk yang enak ya, makanya kita jarang melihat seorang penyanyi itu ketika duduk, semuanya duduknya begini. Kalau begini suaranya tersendat ya, tersendat. Sikap badannya biasa tegap. Apalagi orang-orang yang Korea juga itu tegap. Jarang sekali kita melihat mereka itu begini duduknya, pasti ya, karena itu berpengaruh dengan posisi pernafasan kita ya. Yang kedua adalah tentang vibrato ya, kalian bisa baca ya, tapi Bapak bacakan dulu juga biar enak ya. Yaitu usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu ya. Biasanya kalau kalian pengen dengar lagu yang vibrato ini, biasanya sering dinyanyikan oleh penyanyi dangdut. Biasanya seperti itulah ya. Bapak bukan ahli musik ya. Jangan tertawa lah, gak apa-apa sih tertawa. Asalkan like and share, oke? Oke. Nah, ini register vokal manusia ya. Tempat-tempat vokal-vokal manusia ini rupanya bermacam-macam, baik itu wanita, pria ataupun anak-anak. Ini ada posisinya juga, memiliki tempat-tempat khusus juga. Jangan samakan suara perempuan dan wanita, laki-laki itu sama, enggak, pasti berbeda. Apalagi anak-anak ya, pasti berbeda. Kalian dulu waktu SD suaranya pasti beda dengan sekarang yang sudah SMP ya. Sudah mulai berat, sudah mulai berwibawa ya. Makanya ini ada posisi-posisinya. Yang pertama tentang posisi suara wanita, yaitu ada namanya sopran. Sopran. Yang kedua ada mezzo sopran.
dan terakhir ada alto. Ya. Dan pria, kalian bisa lihat ya, yang terakhir ini adalah bass. Kalian bisa baca, bisa lihat. Untuk anak-anak yaitu hanya mengenal tinggi dan rendah. Ya. Bapak pengalaman juga dulu ketika masih anak-anak itu pasti suaranya antara tinggi, cempreng, atau rendah. Tapi ketika sudah mulai menginjak dewasa, sudah beda sekarang suaranya ini ya. Kalian juga begitu pastinya gitu. Bisa paham? Yeah. Nah. Baik, terima kasih ya. Oh ya, tadi ada yang lupa. Ini dia. Range vokal manusia ya. Ini adalah kalau kita dibentukkan di kota-kotakan, diwilayahkan ya, ini tempat-tempat wilayah suara laki-laki dan perempuan. Tuh, sopran ya. Itu termasuk bahasa-bahasa suara-suara nada-nada tinggi rupanya ya di atas ya. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Makanya ketika perempuan teriak itu suaranya pasti cempreng, nyaring gitu ya. Jangan salah sangka, memang begitulah bentuknya. Berbeda dengan perempuan laki-laki. Kalau laki-laki teriak, "Woi!" Masa beda, tapi kalau perempuan, itulah uniknya kita laki-laki dan perempuan, salah satunya pada suara. Ya, tuh lihat tuh. Contohnya lagi tuh ya. Sopran, mezzo sopran dan alto ini posisinya ada di atas. Sedangkan untuk masalah laki-laki ada bass, bariton dan tenor. Oke. Itu adalah tempat posisi-posisi di mana suara ketika dikeluarkan baik laki-laki ataupun perempuan. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan, mudah-mudahan video ini ada berguna lah buat kita semuanya, walaupun itu hanya sedikit ya. Kita sama-sama belajar, Bapak juga belajar, masih belum memahami betul tentang apa yang Bapak bawakan ini. Karena secara background Bapak sesungguhnya bukan pada seni musik ya. Bapak kalian sudah memahami. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya, sekali lagi bolehlah kalian japri Bapak atau ada kolom komentar di sana. Kalian bisa tanyakan di sana. Kalau belum puas, bolehlah langsung kalian buka buku. Paham? Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like dan share-nya itu ya. Jangan lupa kirim kepada saudara-saudara baik di kampung, di kota ataupun yang punya saudara di luar negeri, kirimlah biar enak lah ya, biar juga bisa saling mengenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.